siapa yang maksiat di bulan Rajab, maka maksiatnya dinilai lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya akan lebih berat di hadapan Allah Jalla wa ala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة, para jamaah salat Jumat Masjid Al-Mubarak yang semoga kerap diberi keberkahan oleh Allah Jalla wa ala, sebagaimana yang telah kita dengar ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang-orang beriman disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mimbar ini khatib mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan untuk setiap yang mendengar agar bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang butuh dengan wasiat takwa, dengan nasihat ketakwaan justru orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa setiap orang yang beriman perlu kerap diingatkan untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata fi din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala dari salah satu sifatnya adalah ikhtar. Allah memilih. Allah memilih dari setiap banyaknya manusia yang Allah ciptakan. Allah pilih di antara manusia ada yang menjadi nabi dan rasul. Dan Allah memilih di antara para nabi dan rasul ada rasul-rasul terbaik yang kita kenal dengan ulul azmi. Dan di antara ulul azmi tersebut Allah juga memilih adanya nabi-nabi terbaik yang mendapatkan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu atau bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah mengatakan Allah menciptakan ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut, kata Allah, terdapat 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan yang mulia. Bulan-bulan ini ikhwata, bulan-bulan ini diagungkan dari zaman jahiliyah hingga zaman keislaman. Dan di antara 4 bulan tersebut Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bulan apa saja yang termasuk di dalam bulan-bulan haram. Rasul mengatakan as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan yang mulia. Thalathatun mutawaliyat. 3 bulan dari 4 bulan haram itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun 1 bulan haram yang terpisah adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ikhwatah
yang kita berada di dalamnya pada hari ini. Bulan Rajab merupakan bulan atau salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara tanda keistimewaan bulan Rajab, bahwa tidak boleh di dalam Islam berperang di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Allah mengatakan, mereka orang-orang jahiliyah bertanya kepadamu wahai Muhammad, bagaimana hukum berperang di bulan haram? Katakanlah bahwa berperang di bulan haram kabir, dosa besar. Ikhwata fiddin azakumullah. Dahulu orang-orang jahiliyah juga mereka mengagungkan beberapa bulan-bulan dari bulan-bulan Hijriyah. Mereka mengagungkan 4 bulan awalnya sebagaimana yang diagungkan dalam Islam. Makanya ikhwata fiddin azakumullah, di zaman jahiliyah juga bahwa mereka tidak ada yang berperang di bulan Rajab, itu dasar hukum untuk mereka. Mereka nggak ada yang berani, dasarnya mereka tidak ada yang berani berperang di bulan haram. Dan perang di sini yang dimaksud adalah jihad yang menyerang, bukan jihad yang bertahan. Adapun jihad yang bertahan maka diperbolehkan di setiap waktu. Adapun yang menyerang maka tidak boleh dilakukan di bulan haram. Tidak boleh ada pertumpahan darah di bulan haram. Dan di antara kemuliaan bulan haram atau bulan Rajab ikhwata fiddin azakumullah adalah apa yang dikatakan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Setelah Allah mengatakan bahwa ada 4 bulan haram, Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ikhwata fiddin azakumullah. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala beliau mengatakan inna zulma fi ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizra min adh-dhulmi fi ma siwah. Dosa yang kita lakukan di bulan haram itu lebih besar nilainya di hadapan Allah dibanding dosa yang dilakukan di bulan-bulan lain. Ini ikhwata fiddin azakumullah. Ini bulan haram. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Allah memerintahkan kita untuk memuliakan bulan Rajab. Siapa yang maksiat di bulan Rajab, maka maksiatnya dinilai lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya akan lebih berat di hadapan Allah Jalla wa ala. Maka ikhwata fiddin azakumullah, kita tahu bahwa kezaliman dosa itu enggak boleh di setiap bulan. Namun Allah khususkan larangan penekanan di 4 bulan ini. Bulan Rajab ini Allah tekankan lagi, jangan menzalimi diri kalian sendiri. Dan zalim kepada diri sendiri maksudnya adalah berdosa, bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan asy-syahrul haram tughalladhu fihi al-atham. Di bulan-bulan haram dosa itu jadi lebih besar. Dosa itu jadi lebih besar. Dan hal ini dimaknai oleh sebagian ulama Syafi'iyah, kalau ada seseorang membunuh orang lain dan ingin membayar diat, maka kalau terjadinya kasus tersebut di bulan-bulan haram, maka diat yang harus dibayarkan itu lebih besar dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ini semua ikhwata fiddin azakumullah mengingat dari kemuliaan bulan haram ikhwata fiddin azakumullah. Dan di antara hikmah bahwa dosa di bulan Rajab itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita masuk bulan Rajab, itu berarti 2 bulan lagi kita akan masuk kepada bulan yang paling istimewa, bulan Ramadan. Makanya para salaf mengatakan syahrul Rajab syahrul badr wa syahrul Sya'ban syahrul saqi wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Para salaf mengatakan bulan Rajab ini waktunya kalian menanam bibit-bibit tanaman. Di bulan Sya'ban kalian sirami dan di bulan Ramadan kalian memetik buahnya. Kenapa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ini kita tidak diperintahkan atau kita dilarang betul-betul untuk berbuat dosa?
agar memiliki kebiasaan untuk jauh dari dosa, karena kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kalau orang dosa masih suka bermaksiat di bulan Ramadan, ruginya lebih besar daripada dia berdosa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Ikhwata fiddin azakumullah. Allah bikin alurnya manusia untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan semaksimal mungkin mulai dari bulan Rajab. Maka ikhwata fiddin azakumullah, dulu para salaf mereka berdoa sebelum masuk bulan Ramadan, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka berdoa agar diberikan taufik oleh Allah agar bisa memasuki bulan Ramadan. Sekarang kita bulan Rajab. Kalau kita belum persiapan bulan Ramadan, sekarang langkah awalnya. Sekarang langkah awalnya untuk mulai memuliakan bulan Rajab, menjauhi dosa di bulan Rajab karena dosanya lebih besar di hadapan Allah. Pahalanya juga lebih besar di hadapan Allah. Maka perbanyak puasa sunnah yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salat sunnah dan ibadah-ibadah yang lain. Dan perlu kita ketahui ikhwatah, tidak peduli dengan kemuliaan bulan Rajab, tidak peduli dengan kemuliaan bulan haram, itu diantara karakternya orang jahiliyah. Padahal kita tahu, hukum dasar di jahiliyah dulu, mereka harus memuliakan 4 bulan ini. Namun, di waktu yang sama, mereka juga kerap menukar bulan haram. Curangnya mereka, ikhwata fiddin azakumullah, orang-orang jahiliyah dulu. Kalau mereka harus berperang di bulan Rajab, yang dimana hukumnya itu nggak boleh berperang di bulan Rajab, mereka tawar hukumnya. Mereka bilang, kita nggak apa-apa, berperang dulu di bulan Rajab, nanti bulan haramnya kita pindahin ke tempat yang lain, ke bulan yang lain. Yang penting 1 tahun ada 4 bulan haram. Lihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegur perbuatan mereka, mengatakan, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, yudhallu bihi alladhina kafaru, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama, liwati'u iddata ma harramallah, fayuhillu ma harramallah. Kata Allah, cara mereka mengatur-ngatur bulan haram itu menambah kekufuran di antara mereka. Mereka tidak ingin memuliakan bulan haram. Kalau bulan haram itu bertepatan dengan keinginan mereka untuk berperang. Mau mereka tetap perang, mau mereka tetap membunuh seseorang, mau mereka tetap untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak walaupun Allah larang. Makanya ikhwata fiddin azakumullah, kita sebagai orang Islam muliakan bulan haram. Jangan mengatakan nanti aja, saya taatnya di bulan Sya'ban. Ini mirip dengan orang-orang kufar. Allah udah siapkan bulan Rajab, persiapan Ramadan. Jangan ditunda Sya'ban persiapannya, tapi persiapkan dari bulan Rajab. Persiapkan dari bulan ini. Sedikit demi sedikit maksiat dikurangi. Dan kita tambah intensitas kita dalam beribadah kepada Allah. Maka ikhwata fiddin azakumullah, jadilah kaum muslimin yang memuliakan bulan Rajab dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar, amma ba'd. Ikhwata fiddin azakumullah, sebagian dari saudara kita di kalangan kaum muslimin, mereka ikut memuliakan bulan Rajab. Namun cara mereka dalam memuliakan bulan Rajab itu melampaui batas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hasilnya adalah mereka berbuat atau membuat adanya ibadah-ibadah yang baru di bulan Rajab. Padahal ibadah-ibadah yang mereka lakukan ini tidak berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contoh-contoh ibadah-ibadah di bulan Rajab yang dianggap merupakan pemuliaan untuk bulan Rajab padahal bukan, yang dianggap sunnah padahal bid'ah,
adalah salat raghaib. Salat raghaib ikhwatah adalah salat yang dilakukan dengan cara tertentu dan biasanya dilakukan di Jumat pertama di bulan Rajab. Di antara salat maghrib dan isya atau setelah salat isya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan komentar tentang apa yang biasa dilakukan sebagian masyarakat kaum muslimin tentang salat raghaib. Wa amma salatul raghaib fala asla laha bal hiya muhdatsah. Adapun salat raghaib maka tidak ada dasarnya dalam Islam, bahkan ini perbuatan yang baru, perbuatan yang dikenal dengan bid'ah. Juga salatu Ummi Daud. Salat Ummi Daud adalah salat yang biasa dilakukan oleh beberapa atau sebagian kaum muslimin di pertengahan bulan Rajab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ta'zimu hadzal yaum, memuliakan salah satu bulan Rajab atau pertengahan bulan Rajab, la aslalah, enggak memiliki dasar sama sekali dalam syariat. Juga adanya penyembelihan atirah. Dahulu mereka banyak yang menyembelih sengaja di bulan Rajab sebagai pengagungan untuk bulan Rajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la far'a wala atirah. Tidak ada atirah dalam Islam, enggak ada pengagungan bulan Rajab dengan menyembelih kambing di bulan Rajab, enggak ada. Begitu juga dengan puasa ikhwata fiddin azakumullah, tidak ada. Al-Hafidz Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i, beliau memiliki kitab khusus Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, penjelasan yang menakjubkan tentang apa keistimewaan bulan Rajab. Dan hasilnya adalah bahwa beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyatakan tentang salah satu ibadah di bulan Rajab. Hadisnya kalau enggak lemah, palsu hadisnya. Itu untuk setiap pengkhususan ibadah di bulan Rajab. Adapun jika seseorang berpuasa Senin dan Kamis di bulan Rajab, maka itu hal baik. Kalau ada orang yang berpuasa di 3 hari di satu bulan ini, maka ini hal baik. Kalau ada orang yang berpuasa Ayyamul Bid di bulan Rajab, ini hal baik. Kalau ada yang berpuasa puasa Daud di bulan ini, maka ini hal baik. Tapi dia tidak boleh berpuasa, mengkhususkan puasa salah satu hari di bulan Rajab. Seperti sebagian orang yang di awal bulan Rajab mereka berpuasa puasa Rajab, maka ini tidak ada dasarnya di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalannya tertolak. Maka agungkan bulan Rajab dengan sunnah Rasul SAW. Muliakan bulan Rajab dengan mengikuti Rasul SAW. Agungkan, muliakan bulan haram dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha asyra, fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in." Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba', اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.